Nah, kali ini saya akan membahas tentang reintegrasi sosial. Kalian tahu nggak sih apa itu reintegrasi sosial? Kalau belum tahu, simak terus video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Nurfianti dari kelas 11 IPS 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu reintegrasi sosial beserta contohnya. Oke, lanjut. Kalian tahu nggak sih apa itu reintegrasi sosial? Reintegrasi sosial adalah cara atau upaya untuk membangun dan mengembalikan kembali persatuan, kepercayaan, modal sosial, dan juga kohesi sosial yang di lingkungan masyarakat yang baru saja mengalami apa? Nah, mengalami konflik atau pertentangan di lingkungan tersebut. Reintegrasi sosial ini juga sebagai sarana untuk mengendalikan konflik, terutama bagi masyarakat yang rentan mengalami konflik. Menurut Sir Gerald Cantor, reintegrasi sosial adalah proses memperbarui nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan. Kondisi ini disebut dengan disorganisasi atau disintegrasi sosial. Nah, awal mula terjadinya disorganisasi karena adanya situasi tidak sesuai dan tidak seimbang dalam masyarakat, atau dengan kata lain, satu sistem sosial di masyarakat yang tidak berfungsi dengan baik. Ketika itu, disorganisasi atau disintegrasi sosial terus dibiarkan, maka lama-lama akan membuat situasi semakin kacau. Nah, keadaan itu semakin kacaunya akan mengakibatkan anomi. Nah, kalian tahu nggak anomi itu apa? Nah, anomi itu adalah kehidupan masyarakat yang tidak ada aturan. Jadi semuanya tuh serba bebas, tidak ada peraturan. Saya akan membahas tentang contoh-contoh reintegrasi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, reintegrasi sosial antar angkutan umum. Adanya reintegrasi antara angkutan online dengan angkutan konvensional. Nah, angkutan online itu kan biasanya melalui internet atau media sosial. Nah, itu biasanya mendapatkan kritik dari angkutan konvensional itu. Jadi saling proses antar konflik lah ya. Oke. Nah, yang kedua yaitu dengan cara melakukan musyawarah. Dengan cara melakukan musyawarah ini bisa dapat menyelesaikan berbagai macam konflik yang memiliki ciri-ciri masalah sosial pada umumnya. Dan dengan musyawarah merupakan cara yang ampuh dalam menyelesaikan solusi dari permasalahan yang ada dalam konflik tersebut. Dan yang ketiga yaitu lembaga masyarakat. Nah, lembaga masyarakat itu kan banyak sekali ya. Nah, ada lembaga masyarakat yang menyelesaikan khusus-khusus yang ada di masyarakat, seperti lembaga agama, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga ekonomi, dan lembaga lainnya. Dengan lembaga kemasyarakatan ini pasti akan dengan mudah terselesaikan konflik atau pertentangan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dan yang keempat tuh tidak main hakim sendiri. Contoh reintegrasi sosial ini adalah tidak main hakim sendiri karena terdapat sebuah permasalahan. Main hakim sendiri itu merupakan contoh perilaku penyimpangan sosial yang terkadang masih sering terjadi di dalam masyarakat kita. Padahal jika dilakukan, permasalahan justru akan semakin besar ya. Kan biasanya kan atau ada maling, terus kita langsung gebukin bareng-bareng gitu kan, tidak boleh main hakim sendiri ya, atau kita harus pergi kantor polisi menanganinya, nah gitu kan. Nah itu, jika ini terjadi sebaiknya segera menghubungi pihak berwajib kan ya. Oke, terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Maafkan jika banyak kesalahan dalam menuturkan kata atau sebaliknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.